Oke. Sudah terdengar ya, Dea, suara saya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini kita bisa bertemu. Nanti untuk kedepannya dikoordinasikan ya, Anissa sama komtinya sehingga berjalan dengan semestinya gitu ya. Oke, saya share. Modul kalian sudah dibuka deh? Sudah diunduh dari Evita? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sip. Saya share screen. Nah, ini modulnya ya. Nah, di dalam modul itu sebenarnya sudah lengkap ya penjelasannya. Hanya saja kita akan membahas dulu apa sih yang ada di dalamnya gitu ya. Ini tidak semua materi ya kita akan bahas karena ini materinya untuk semua prodi, semua program studi. Untuk MAB itu hanya nanti muatan lokalnya ke Excel lanjutan, yaitu ada fungsi finansial, pemfilteran, sama analisis data. Ya, ada goalseek, skenario manager, sama data table ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, sudah kalian dapatkan. Sekarang kita masuk ke Microsoft Word. Nah, saya yakin kalian sudah pada bisa semua ya. Saya hanya mereview sedikit, nanti baru kita akan ada praktikum ya yang biasa dikumpulkan ya. Oke. Sudah terlihat ya deh ya di layar semuanya? Ya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ini namanya title bar ya yang atas. Kemudian ini disebut dengan menu bar, ada atau tab biasanya ya. Ada menu, insert, page layout. Nah, ini semua namanya ribbon. Mungkin ada istilah yang kalian belum paham ya. Ini ribbon, kalau ada ribbon atau nama lainnya adalah toolbar ya. Oke, ini saya rasa udah pada tahu semua ya. Nah, sekarang kita mulai masuk yang dari file ya. Saya buka dulu dokumen saya. Oke. Nah, sekarang saya ketika kita pertama kali membuka gitu ya, kita pasti pilih file apa? File new ya. Oke, sekarang saya mau tanya, bedanya save sama SFS apa? Nih, kita sekarang lagi buka baru nih ya. Apa kira-kira bedanya save dengan save as? Ada yang bisa menjelaskan? Saya izin jawab, Bu. Boleh, silakan. Kalau save itu menyimpan data yang sudah pernah tersimpan. Kalau save as itu menyimpan data yang ingin disimpan baru gitu, Bu, untuk membuat file baru. Oke. Oke, good ya. Good job. Jadi kalau misalkan pertama kali file baru kita buat ya, misalkan saya tulis di sini kemarin kalian membuat usaha ya. Ihsan, maaf, tolong yang hadir di admit ya Ihsan. Ini masih ada di saya Ihsan atau dia? Kak Ihsan, Kak dia? Ya, Bu, sudah. Ini masih ada matanya yang belum matanya Ledia Sitanggang. Masih proses, Bu, ini. Oke ya. Ini adalah kalau kita bilang area untuk pengetikannya ya, kanvasnya kita nih di sini ya. Oke. Dek, saya mulai dari file ya. Ini saya rasa udah tahu semua ya, save, save as, print. Nah, saya mulai yang ini. Ya, di sini ada more, feedback sama option. Ini yang sering jarang digunakan orang padahal bermanfaat, terutama untuk boundary biasanya. Ya, di sini. Kadang nggak ada garisnya, sehingga pada saat kita buat dokumen kok agak nggak enak ya, indentasinya agak berantakan ya. Caranya kalian pilih file, kemudian pilih more tadi ya, option. Nah, disinilah area kalian untuk memberikan suatu pilihan-pilihan ya. Contoh, saya mulai dari yang general ya, Dek. Ini untuk menentukan user interface option-nya. Ini untuk username-nya, inisialnya, privacy setting-nya ada di sini ya. Kemudian display ini kalau mau kalian menampilkan di sana di toolbar-nya. Ya. Nah, kalian bisa atur di sini. Atau di sini ada printing option ya. Misalnya gini. Kalau saya mau mencetak, kadang kan background-nya tidak ikut.
gitu ya. Kalian bisa atur di sini. Oh, di print juga nih background colors dan image-nya. Nah, di sini. Kadang kita pada sang ke print kok nggak muncul ya. Dicek ya bagian printingnya. Oke. Ini proofing untuk yang autocorrect ya. Save, ada kalanya kita lupa untuk menyimpan. Untuk memberikan otomatis gitu ya. Ini kita bisa atur setiap berapa menit dia nyimpen otomatis. Di mana lokasinya? Kita klik yang browse ya. Oke, ini untuk bahasa ya. Ini nggak begitu digunakan ya. Kemudian ada advance ya. Ini ada editing option. Kalian cek di sini. Nah, ini ada cut copy paste-nya. Kemudian ini pen ya. Kalian cari paling bawah. Nah, ini. Show document content. Kalian checklist show text boundaries-nya. Itu supaya nanti di areanya ada batas ya, boundary-nya. Kalau ini saya hilangkan, saya oke ya. Nah, dia nggak ada, kosongan. Karena kan kita bingung ya kalau seperti ini ngetiknya ya. Tadi caranya ke more option. Nah, di sini ya. Di advance. Nah, cari di sini show text boundaries. Kemudian satuan. Ini yang sering juga digunakan ya. Kok satuannya inci ya Bu ya gitu. Gimana cara mengubah ke sentimeter? Diubah di sini. Ya, di measurement in units of-nya. Nah, kalian bisa ngubah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk yang print ya, ada juga di sini. Misalnya menggunakan draft quality. Nah, ya. Kalau sudah kalian seperti ini hasilnya, ya. Saya akan copy paste dari yang dokumen lain ya. Supaya nanti kita edit-edit. Ini saya copy dulu ya. Nah. Oke ya. Ini sengaja agak berantakan. Jenis tulisannya, fontanya. Nah, kalian lihat di sini. Kalau saya berikan judul, misalnya di sini aplikasi penerjemah tangis bayi, ya. Nah, dia lihat. Saya mau tanya, ini nggak pas di tengah, walaupun sudah saya kasih alignment-nya center. Gimana supaya dia ke tengah banget? Ini beda, ya. Jarak dari yang margin kiri sama margin kanannya. Kenapa? Karena ternyata di indentasinya, kalian cek di sini ya, ada penggaris di atas, itu ternyata dia menjorok ke kanan. Nah, kalian bisa atur, geser dia ke kiri. Gitu. Atau kalian bisa masuk paragraf di sini. Ya. Nah, diatur left sama right-nya pastikan dia 0. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya saya perbesar, Dek. Misalnya dikasih font size-nya 16. Nah, sekarang saya tanya shortcut-nya. Kalau kita mouse-nya sedang rusak, gitu ya, kita pakai keyboard aja. Nah, shortcut untuk memperbesar apa? Ada yang tahu? Apa? Misalkan mouse-nya udah rusak nih, berarti pakai keyboard aja kan ya? Ada yang tahu? Perbesar size sama perkecil size. Halo? Ada? Kalau belum bisa, kalian hover di sini ada ya. Biasanya gitu ya. Control Shift apa itu? Ini P untuk mengubah ya ukurannya. Kalian bisa juga seperti ini. Nah, saya menggunakan kontrol kurung siku, buka sama tutup. Nah ini ya. Kontrol kurung siku ya. CTRL. Ini perbesar berarti pakai yang ini. Ya. Kalau perkecil berarti kebalikannya. Nah. Ya. Ada lagi mungkin yang tahu shortcut-nya, Dek? Halo, ada?
Ada yang tahu mungkin bisa berbagi? Halo? Halo, masih terdengar suara Ibu? Masih, Bu. Ada yang bisa? Tidak, Ibu. Enggak, ya. Shortcut itu banyak ya. Jadi biasanya tidak gabungan beberapa F1, F2 gitu ya. Oke, lanjut ya, Dek ya. Ibu, Ya. saya kalau tidak salah saya tahu, Bu. Apa? Untuk yang kalau memperbesar itu CTRL, shift sama apa sih kayak tanda panah tapi ke kanan gitu, Bu. Kalau untuk Oke. memperkecil itu Ya. CTRL, shift sama tanda panah ke kiri. Oke, sip. Makasih deh. Jadi saya pengennya kalian aktif gitu ya untuk mengambil nilai keaktifan. Tadi siapa ya namanya ya? Di sini saya nggak begitu kelihatan. Renawati, Bu. Renawati. Oke. Ntar saya catat ya nilai keaktifannya. Gitu ya. Kalian bisa blok juga, Ctrl Shift. Ini pakai kurang dari sama lebih dari, tapi yang ini, yang apa? Lebih besar, lebih dari. Oke. Bedanya apa, Bu? Oke ya. Kalau pakai yang kurung siku gitu ya, itu dia lihat deh. 16, 15, dia satu-satu. Decrease satu-satu ya. Kenaikannya satu-satu. 9, 10, 11 gitu ya. Tapi kalau yang pakai ini saya ini ya. Saya buat di sini ya. Jadi sebenarnya ini kontrol shift koma gitu ya. Ya enggak? Atau boleh gitu kan? Kontrol shift ini bisa juga ya pakai itu aja ya. Ini kontrol shift titik gitu ya. Ini bisa juga yang ada tanda gitu ya, kurang dari lebih dari. Oke, bedanya dia hanya di ukurannya. Kalau pakai yang cara Mbak Rena tadi dia 22, 14, 12 gitu ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ya. Kalau Ctrl Z buat apa ya, Dek ya? Yuk lebih aktif lagi. Ctrl Z buat apa? Kalau Ctrl Z itu untuk mengembalikan ya, Bu. Ya. Misalkan udah kehapus tuh, kita bisa kembali lagi gitu. Ctrl Z ya. Undo ya. Kalau Ctrl Y Buat redo, Bu. redo ya. Sip. Oke, Kak Asdos tolong di-admit ya. Oke, berikutnya gini, Dek. Saya mau menjelaskan ya. Apa sih fungsi di sini format painter? Ada yang tahu? Ini yang jarang orang gunakan. Ada yang tahu? Format painter. Ada? Belum. Oke, contohnya gini, Dek. Ini saya blok ya. Ini saya blok, saya kasih tadi 20. Terus saya ini blok lagi, ini saya kasih highlight. Kasih warna background kuning. Kemudian kalian perhatikan, ini saya klik gitu ya. Kemudian saya pilih format painter, saya terapkan di bayi. Klik. Nah, artinya apa? Menerapkan format yang sama dengan yang sebelumnya. Bisa difahami sampai sini? Bisa ya? Halo. Paham, Ibu. Contoh lagi misalnya, nggak hanya high color ya, artinya semuanya highlight color nggak. Contoh gini deh, saya punya misalnya ya, kategori klasifikasi tangisan bayi, misalkan gitu ya. Klasifikasi tangisan bayi. Oke, saya buat dia misalnya numbering. Nah, gini ya. Bayi lapar. Bayi mengantuk, misalnya gitu ya. Bayi ingin sendawa. Nah, kemudian ini ada teksnya. Ini ada teksnya di sini nih. Saya ambil di sini ya, teksnya. Nah, ini enggak ada numberingnya. Nah, kemudian
saya ingin tulis ya. Di sini itu bayi sakit perut. Nah, saya pengennya nomor 4. Ini kan ada paragraf nih, paragraf pemisah antara penomoran tadi. Nah, caranya gimana supaya di sini ada 4-nya? Maka caranya gini aja. Format painter, diklik yang bayinya. Nah, nanti dia meneruskan gitu ya. Meneruskan penomoran yang sebelumnya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Untuk format painter. Oke, contoh lain misalnya gini. Ini mata kuliah, coba diperhatikan, prodi. Saya punya manajemen agri bisnis. Mata kuliahnya misalnya ya, aplikasi komputer sama apa, Dek? Dasar-dasar bisnis ada ya, kalau nggak salah ya. Oke. Di aplikasi komputer misalnya belajar Microsoft Excel. Oke. Microsoft Excel. Kemudian belajar juga Microsoft PowerPoint. Nah, coba diperhatikan. Kemudian satu lagi ada manajemen informatika. Ya, ini misalkan belajar dasar pemrograman sama statistika. Yuk diperhatikan semuanya. Ini nyambung sama yang format painter tadi ya, Dek ya. Ini saya blok, kalian perhatikan. Saya blok. Nah, saya pilih yang ini, Dek. Namanya apa? Numbering ya. Bedanya apa? Saya menggunakan numbering sama menggunakan bullet. Kalau bullet, gini ya. Bullet simbol kayak simbol titik gitu, Bu. Ya, simbol dan dia tidak perlu ada pengurutan. Gitu kan ya. Nah, untuk macam-macamnya, jenis-jenisnya ini banyak banget, Dek. Bu, ini kok sedikit. Kalian klik aja di bawah. Ya. Di venue bullet. Ini banyak banget. Mulai dari simbol. Simbol di sini, kalian atur ya. Ada yang webbing, ada yang apa, itu banyak banget. Ntar ini belum kebuka ya. Masih loading. Ya. Kemudian bisa cari picture, gambar, atau yang lainnya. Ini banyak, Dek. Tuh, jenisnya ya. Kalian mau cari yang ini, Bu, yang ada telepon. Nah, bisa di sini atau komputer. Nah, ya, banyak banget. Plane, nah, dan seterusnya ya. Oke. Saya menggunakan sekarang tidak lagi numbering, tapi saya coba pakai yang multi level list namanya di sini. Ya, coba perhatikan. Saya pilih yang style ini, yang ada 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Nah, seperti ini. Kalau saya pilih aplikasi komputer ini merupakan anak bab, gitu ya. Caranya gimana? Saya tekan tab pada keyboard 1 kali. Lihat hasilnya? Tuh, dia langsung 1, 1. Gitu ya. Kalau Excel-nya cucup bab, Bu. Berarti tab di keyboard-nya berapa kali, Dek? 2 kali, Bu. 2, Bu. Gitu ya. Nah, PowerPoint berarti 2 juga. 2. ada pakai format painter. Nah, caranya gini. Klik yang Excel, format painter, kalian klik Microsoft PowerPoint. Dia langsung. Gitu. Jelas sampai sini? Ada yang sering menggunakan format painter? Halo? Ya, gitu ya. Kurang lebih ya. Bu, ini dasar bisnis. Oke, berarti ini sejajar sama aplikasi komputer. Klik aja sini format painter di sini. Gitu ya. Ini boleh 1, 2. Ini kalau pakai multi level list ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, berikutnya yang ini namanya apa tadi? Kalau semua kan namanya ribbon ya, sini. Ya, nama ini ada grup namanya font. Jadi kalau saya buat strukturnya gitu ya, sini ya. Ada yang paling atas tuh namanya menu. Menu di dalamnya ada namanya toolbar langsung. Tetapi di sini ada grup-grup lagi nih, Dek. Grup font, grup paragraf, grup style gitu ya. Ada namanya grup ya atau kelompoknya. Nah, di dalam grup itu ada yang kita sebut dengan common button atau toolbar tadi. Contoh,
ada grup font gitu ya. Apa deh buttonnya gitu ya atau toolbarnya? Ada bold. Nah, kalau kalian hover dia ada shortcutnya. Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U, dan strike through tulisan tercoret ada di sini semuanya ya. Ini untuk pengganti. Nah, kemudian ini untuk menuliskan seperti H2O gitu ya. Ini yang ini. H2O, kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itu kalian bisa menuliskan di sini ya. Shortcutnya apa? Ini tadi. Kontrol sama dengan. Ya, klik aja di sini. Ini untuk tulisan tercoret ya. Nah, ini untuk warna. Nah, kemudian ada kalanya ini kalian bisa gunakan juga ya. Nah, kita atur capitalize Edward. Kakak Asdos tolong di-admit ya, yang join-join ya. Nah, ini ya. Ini yang uppercase besar semua, ini yang lowercase dan seterusnya. Ya. Ini untuk di bagian font ya. Ini clear all formatting berarti menghapus semua format yang ada. Ya. Oke, lanjut ke sini ya, ke bagian paragraf. Tadi ini sudah tahu ya, untuk mengubah ke center seperti ini, alignment namanya. Ini rata kiri, ini rata kanan, ini justify. Ya. Oke, sekarang saya atur yang bagian alignment-nya. Ya, kalau ini udah jelas ya, dia rata apa? Rata kiri ya. Nah, D di sini ada indentasi yang tadi saya sebutkan di awal ya, indentasi, indentasi. Ini kalau misalkan nggak mau pas bordernya, kalian bisa tarik ke sini, gitu ya. Atau kalian klik yang tanda ini ya, mana? Klik, ngaturnya di right-nya. Diatur di sini, right, gitu. Ya. Nah, pas 1 cm dari yang sebelah kanan. Nah, untuk IPB itu jarak paragraf ya atau alinea itu 1 cm dari margin kirinya. Kalian atur di sini boleh. Ya, yaitu first line 1 cm. Apa itu hanging? Nah, hanging itu digunakan untuk daftar pustaka, ya. Oke, saya contohkan. Kalau daftar pustaka itu baris pertamanya dia rata kiri ya. Dia baris kedua dan seterusnya ke kanan. Oke, contohnya. Nah, ini kan ya, dia menjorok. Nah, ini dia pakainya hanging. Ya. Oke. Kalau hanging, coba kalian perhatikan, ini saya blok ya. Yang paragraf kedua ini. Saya pilih hanging 1 cm. Oke. Nah, kayak gitu. Ya, jadi dia bedanya kalau yang first line paragraf pertama ini baris pertamanya dia menjorok, kedua dan seterusnya dia rata kiri. Kalau ini kebalikannya. Baris pertama dia lurus, baris kedua dan seterusnya dia menjorok ya. Oke, ini kalian atur ya. Terus before sama after bedanya apa, Dek, kira-kira? Ada yang tahu? Halo? Apa kira-kira? Kadang kalau kita punya paragraf gitu ya, kalau kita aturnya, ini saya blok ya. Kalau kita aturnya dia afternya 00, nah jaraknya sama. Satu dengan yang lain, paragrafnya jaraknya sama dengan baris yang ada di paragraf tersebut. Tapi kalau saya ubah, before-nya misalnya 0, berarti setelah itu dia 6 poin. Sorry, before sebelum ya, sorry. Before sebelum, berarti dari sini. Nah, dari yang paragraf ini ke atas dia 6 poin. Ya, itu untuk paragraf. Oke. Kemudian untuk indentasi, ya, ini namanya indentasi ya. Kita bisa atur melalui toolbar. Ini ada nambah ya, increase, ini untuk mengurangi. Gitu. Ini spasi, ya, spasi ini sama seperti yang tadi di interface yang ini. Nah, ya, di interface line spacing. Nah, ya. Oke, ini untuk yang apa? Ada yang pernah menggunakan ini? Shading ya, kasih warna. Nah, gitu ya. Contohnya warnanya orange. Nah,
gitu ya. Bu, dikasih garis, boleh. Di sini ada namanya border and shading. Nah, ini ya, border and shading. Nah, ya. Border and shading. Kalian mau kasih border yang mana? Kasih atur di sini ya. Ada bordernya misalnya gerigi-gerigi ya. Diterapkannya atas bawah aja, Bu. Kiri kanan nggak usah. Ini diklik aja deh. Gitu. Terapkan di semua paragraf. Width-nya bisa kalian atur ya. Color-nya mau orange, Bu. Oke, klik lagi di sini boleh. Nah, gitu ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ada garis-garis. Kalau ini ingin border ya. Border and shading, kalian bisa pilih stylenya. Nah, ya, atau mau pakai art juga bisa. Bu, kalau artnya beda atau mau nambah bisa juga ya, kita embed ya. Ini yang sudah disediakan. Nah, Bu, saya kalau buat page border kadang di print tidak tampil. Diatur deh di sininya. Di bagian border and shading, kalian atur di bagian option. Jarak ya, jarak dari teks itu ya, top, bottom, left, right-nya berapa. Ini kalian atur. Ya. Oke, ini sudah. Ini untuk yang ini ya, show or hide-nya. Kemudian ini untuk yang sort, mengurutkan. Nah, praktikum hari ini, kalian nanti bisa coba yang ini ya. Ini supaya rapi gimana, Bu? Oke, saya kasih kuncinya. Kalau saya, ini ada mouse, ya, kalian perhatikan. Kalau saya klik satu kali, dia ngebloknya baris. Kalau saya double klik, lihat, klik, dia ngebloknya apa, Dek? Satu Paragraf, Bu. Iya. Tapi kalau saya ngebloknya 3 baris, coba lihat ya. 1, 2, 3. Nah, artinya apa? Semua, Bu. Semuanya. Ini saya rapikan ya. Saya pakai Calibri. Nah, sekarang saya tanya. Bu, bedanya apa Calibri sama Times New Roman gitu ya? Saya kasih tahu ya, Dek ya. Ada namanya fonta atau jenis tulisan itu serif sama sans serif. Secara umum itu ada 2. Serif PS sans serif. Ya. Serif itu kaki atau kait. Sans itu tidak. Nah, kalian perhatikan, saya perbesar ya. I, perhatikan huruf I-nya, yang atas sama yang bawah. Nah, kelihatan nggak semuanya dokumen saya? Kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Perlu diperbesar lagi, apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Nih, I-nya lihat. I, P, A. Nah, kalau yang tipenya sans serif, ya, Calibri, terus ini ada Arial, gitu ya. Dia I-nya satu aja. Tidak ada kait-kaitnya, kaki-kakinya nggak ada. Lihat T-nya di sini. T yang ini sama T yang atas. Beda kan? Ya. Kalau yang bawah ini kalau untuk website jarang digunakan yang jenisnya serif. Lihat tulisannya Google, Yahoo gitu ya, Facebook, dia menggunakan yang sans serif. Nanti kalau kalian misalnya lagi buat dokumen gitu ya, kemudian mau punya blog, Bu, oke kita simpen aja nih misalnya gitu ya. Oke, ekspornya bisa ke PDF ya nanti ya, atau kita bisa share nanti ke blog kita gitu ya. Nah ya, share ke blog kita, kalian bisa tentukan bahwa jenis tulisannya atau font face atau fontanya silakan gunakan yang sans serif. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Ada? Aman? Nanti yang style saya jelaskan pekan depan ya, insya Allah. Pertemuan keberapa ya? 4 ya. Untuk yang references. Ini untuk find ya, menemukan, replace. Bisa kalian coba ya. Nah, hari ini kita simpan dulu ya. Nah, ini ya dokumen yang pertama kali kita buat. Kalau saya pilih save, gitu ya, sama pilih save as, hasilnya akan sama. Kalau pertama kali disimpan, misalkan saya simpan di sini aja ya. Nah, kemudian kalian kasih nama ya, nanti untuk
praktikum hari ini. Latihan bebas namanya, asalkan ada NIM sama nama kalian masing-masing. Ini diisi NIM nama ya, bukan NIM nama NIM ya. Karena kemarin ada yang mengumpulkan namanya NIM beneran gitu ya. Oke ya, saya simpan. Misalkan J03 dan seterusnya ya, diisi sendiri. Oke. Nah, tadi yang dibilang Surya ya, kalau save, misalkan saya punya tulisan lagi, saya ketik lagi. Misalnya di sini oke, gitu ya. Nah, saya tambahkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bisa kita buat namanya superscript. Kalau yang bawah subscript, gitu ya. Tulisan tercoret namanya apa? Tadi strike through, ya. Oke. Dan ini kalau saya simpan atau Ctrl S, maka dia menyimpan dengan nama yang sama, lokasi yang sama, format yang sama. Tapi kalau saya pilih save as gitu ya, nah ini akan berbeda. Ya. Oh ya, ada yang sudah punya blog belum? Kalau sudah nanti kita belajar untuk nge-post ya dari Word-nya. Oke, itu materi buat hari ini. Nah, terus kita ngapain Bu gitu ya? Nah, kalian buat ya. Tapi harus beda supaya tidak kopas ya. Nah, apa yang perlu dibuat? Di modul itu di halaman ada namanya pepaya kalau nggak salah ya. Halaman berapa ya? Tadi saya tulis dulu pepaya. Nah, ini ya. Ini contoh aja ya. Duh, mana tadi? Nah, ya. Silakan kalian buat seperti ini. Jadi ada pengaturannya, formattingnya. Misalkan nggak harus persis seperti ini, nggak harus. Dan teksnya bukan buah pepaya. Teksnya adalah, ya, saya tulis tentang profil kalian. Ya, ditulis ya. Bebas mau menceritakan apa, ya. Misalnya tentang individunya, keluarganya, gitu ya, pendidikannya, boleh. Mau bikin cerpen juga nggak apa-apa, gitu ya. Minimal kalian buat 1 halaman, gitu ya. Pendidikan atau pengalaman organisasi gitu ya, diceritakan dalam bentuk paragraf gitu ya. Silakan dibuat paragraf, ini tugasnya. Nanti seperti biasa diupload di Evita ya. Kemudian terapkan semuanya yang saya bahas hari ini, mulai dari clipboard, font sampai paragraf sehingga hasilnya mirip seperti yang di sini tadi. Nah, ya. Ada bordernya, ada shadingnya, ada numbering-nya, ada bullet-nya. Nah, oke, saya mau tanya, gimana cara buat seperti ini? Dia angka hanya dibuat 2 kolom. Ada yang tahu caranya? Kayak gini tadi ya. Nah, dibuat 2 kolom. Tinggal diapain? Di blok, kemudian pilih di mana ada kolom. Ada yang sudah menemukan? Tinggal diatur nanti kolomnya pilih yang 2 ya. Sebentar, saya mana Dek? Di layout bukan Bu? Layout Bu. Kolom ya. Kalian atur gitu ya. Itu yang tugas hari ini ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah familiar, boleh melanjutkan yang kedua. Dikasih apa Bu? Dikasih watermark ya. Oke, sambil saya jelasin ya. Nah, oke. Ini untuk menentukan orientasi kertas ya, Dek ya. Silakan dipelajari, ada di page layout, orientation-nya, mau yang portrait atau yang landscape, kemudian format IPB, marginnya itu berapa? 34, 33. Left-nya itu yang 4. Ya. Oke. Kemudian kalian atur watermark sama drop cap. Nah, ada yang pernah menggunakan watermark? Halo. Nah, oke, ada yang pernah menggunakan?
Ini nanti kita bahas ya masing-masing semuanya ya. Terutama yang buat daftar isi otomatis. Ya. Oke, semoga selesai lah ya pertemuan keempat. Nanti langsung kita ke Excel. Termasuk menghubungkan ya. Ada? Kalian bisa pilih di sini watermark. Karena misalkan Bu, file saya nggak mau diedit orang gitu ya, bisa ngatur di sini. Nah, ya. Misalnya saya buat ya custom watermark. Nah, ini kita bisa pilih teks atau picture. Saya pilih teksnya misalnya MABC. Gitu ya. Warnanya nggak mau abu-abu, Bu, mau warnanya apa? Kalian suka apa? Misalkan apa hijau. Gitu ya. Oke, semi transparan. Oke, diagonal, horizontal kalian bisa tentukan. Ya. Terus kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini ada ya. Ini page color ya, sama kayak yang tadi, cuman ini page-nya. Nah, ya. Biar kelihatan. Nah, gini ya. Ini page border sama kayak yang tadi. Ya, juga ada di sini. Oke. Kalian bisa lanjut ya sampai watermark. Drop cap apa, Bu? Ada yang tahu apa itu drop cap? Kalau kalian baca koran atau apa gitu ya, suka ada huruf yang paling gede sendirian. Ya, ada yang tahu? Di mana adanya? Ada yang tahu? Di mana? Ini sudah saya buka nih. Kira-kira di mana? Di text box, Bu. Di teks. Di sini ada ya. Nah, ada drop sama in margin. Bedanya apa? Kalau drop, dia si hurufnya itu nyatu sama paragraf ya, posisinya. Kalau in margin, dia di luarnya. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Apa yang belum dipahami dari materinya? Ini ya, sampai kertas tadi ya, sudah. Ini halaman berapa, Dek? 24 ya. Tadi sudah juga. Dah, sampai halaman berapa ini kita? 26. Berarti minggu depan kita masuk ke ini ya. Bar, tabel, grafik, yang gitu-gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Masih wajar ya? Minimal udah tahu tuh penggunaan format Painter dan seterusnya. Dan satu lagi, silakan dibaca bagian mengetik 10 jari. Jadi skill kalian nambah. Ya, hari ini itu nambah supaya ngetiknya tidak 11 jari ini. Ya, contoh saya cek. Kalau saya mau mengetik huruf P pakai apa, Dek? P. Anda bisa jawab? Kelingking kanan. Ya, kelingking kanan. Kalau pakai T? T? Dari tengah kiri, Bu. Dari tengah. Telunjuk kiri, Bu. Tunjuk ya. Bu, gimana supaya bisa? Ada ini ya. Kalian ketik aja. Ya. Biar nambah ilmunya ya. Ketiknya enggak. Kenapa? Karena kalau kita online nih saat ini pandemi, kita ngapain biasanya? Di depan laptop terus ya? Stres enggak? Enggak ya. Iya. Oh iya, stres. Bu, gimana supaya tidak stres, Bu? Oke. Dek, mindset kalian harus berubah. Kalian, sekarang saya tanya, ada nggak yang pernah bilang gini, biar kalah dia yang bahagia, saya yang tersakiti gitu. Ada? Wih. Ada? Mau nggak kayak gitu? Dek, mau nggak dia yang bahagia, kita yang tersakiti? Nggak mau, Bu. Oh, nggak mau, maunya bahagia semuanya ya? Iya nggak? Iya, jadi kalau mau bahagia ya bahagia semua. Kalian berhak untuk dicintai. Jadi, Bu, saya udah overthinking nih, Bu. Kayaknya susah ngadepin materi ya, Bu ya, dan seterusnya. Yakin sama berpikir positif. Karena kalau kita nggak yakin, susah. Contoh paling mudah gini deh. Kalian lagi dikejar anjing, tuh kalian berlari. Atau kalian duduk, ngelempar batu. Kalau yakin si anjingnya itu diam, kira-kira diam nggak? Diam sebenarnya. Karena kita punya gelombang ya di otak kita itu, elektromagnetik, dia akan sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Contoh paling mudah, pernah nggak sih kalian lagi mikirin seseorang atau ibu kalian, terus tiba-tiba dia telepon gitu ya, atau kalian mau di jalan, sebenarnya pengen ketemu si A gitu ya, oh kok tiba-tiba ketemu ya gitu ya. Nah itu sebenarnya nyambung gitu loh, Dek. Maksudnya
pikiran kita tuh nyambung. Nah, sama dengan belajar, saya yakin kalian punya semangat yang tinggi walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini. Bu bosen, Bu boring, iya dinikmati aja. Kalian diusahakan jangan hanya kuliah aja. Artinya gini, Bu gimana ya tugasnya banyak, coba cari alternatif kegiatan lain. Hobi kalian apa sih? Nah, di sela-sela itu kan tugas praktikumnya kan nggak begitu saklek kayak kita offline ya. Kalian bisa sambil apa? Misalkan, Bu saya suka tanaman, anggrek, ya udah siram-siram. Bu saya teh suka main games, ya udah sekarang bikin games aja, jangan main gitu ya. Bikin games, upload di Play Store, dapet deh royaltinya lumayan ya. Nah, jadi berpikirnya seperti itu. Jangan hanya memikirkan, "Oh, kayaknya saya stres ya, Bu, ya, capek ya, Bu, ya," gitu. Enggak, buat kalian perlu bahagia. Kalian berhak bahagia, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ganti device. Silakan, ada pertanyaan? Saya ulangi lagi ya praktikum hari ini ya. Kalian buat profil, ya, boleh. Bebas ya. Nah, individu, keluarga, pendidikan, minimal 1 halaman, terapkan semuanya yang ada. Gitu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, udah mau jam 12 ya ternyata. Cukup? Ibu, boleh tidak minta file yang Word itu biar contoh gitu, Bu? Bukannya udah ada di Evita? Dek, di Evita kan ada? Iya, Bu, sudah ada. Di modul. Iya. Ini saya ngambil dari modul. Maksudnya yang Iya. ininya? Yang tadi kita ini yang Word, soalnya yang itu kan di Evita PDF, jadi ininya tuh tidak terlihat, Bu. Apanya yang tidak terlihat di Evita? Maksudnya harus pindahin dulu ke Word gitu, Bu, biar tahu pengeditannya. Dek, sama aja tampilannya, cuman beda format aja. Tapi kalau untuk yang ini udah bisa kok. Maksudnya kalian mau klik apa, ini sama persis dengan yang di Evita, ya. Termasuk tadi pepaya. Pepaya tadi halaman berapa tadi ya? Ada yang masih ingat tadi pepaya? Pepaya. Halaman 21. Ya. Oke. Jadi bentuknya PDF yang di Evita ya. Oke. Terus mau yang ini, mau dikirim juga latihan ininya, contoh-contohnya? Kayaknya nggak perlu ya? Atau nanti boleh saya share di Hasil rekodnya. Ini mau di-share juga yang ininya? Nanti ini penjelasannya ada di Evita. Hasil rekodnya bisa disenang. Kenapa tidak kedengaran saya? Kenapa, Dek? Rena? Hasil rekodnya bisa dikirim nanti, Bu. Soalnya Oh iya, langsung. Ibu. Iya, hasil rekamannya. Setelah di-convert, langsung di-post di Evita. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Yang penting itu tadi, yang banyakkan orang belum pakai indentasi, format painter, itu dicoba dulu, sama watermark, drop cap, sehingga kalian familiar. Coba pakai mengetik 10 jari. Gitu ya, Dek ya? Oke? Cukup ya hari ini ya? Ada lagi mau bertanya? Cukup? Saya Ibu, tadi saya lupa Rehan, ya. huruf yang pertama apa namanya cara memperbesar. Besar. Ya itu Bu. Oke, drop Huruf yang cap. pertama. Ya, saya ulangi ya. Ini. Nah, misalnya saat ini. Nah, caranya di blok S-nya gitu ya. Kalian pilih tab insert. Di sini ada group text. Nah, kalian di sini klik drop. Berarti dia masuk ke paragrafnya. Kalau in margin dia di luar. Gitu. Di luar marginnya. Oke, Rehan? Ada lagi mau ditanyakan? Dek, saya lebih senang seperti ini. Jadi jangan nanti pas sudah selesai praktikum, Bu, ini apa ya, Bu ya? Mendingan saat ini supaya saling belajar, berbagi. Oke, sepakat? Oh ya, ada yang sudah punya blog belum ya? Halo? Belum Ibu. Barusan siapa ya yang agak putus ya? Suaranya. Halo? Oke. Apa saya ya? Halo Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sinyal saya kali ya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Di chat boleh, langsung boleh. Bisa.
Izin bertanya, Bu. Boleh. Siapa ini? Ahmad ya? Iya, silakan. Iya, Bu. Ahmad. Cara membuat garis di papernya itu gimana, Bu? Cara apa, Dek? Membuat garis. Halo? Ahmad? Ya itu, Ibu. Cara membuat garis-garis di paragraf itu, Ibu. Oh, maksudnya text boundaries atau yang page Nah, border iya, ya? Ibu. Gini, kalau yang text boundaries gitu ya, saya ulangi ya. Ini saya hilangkan dulu page bordernya ya, biar nggak nabrak ya. Nah, untuk membuat garis boundary seperti ini, kalian bisa masuk file seperti tadi ya, pilih more, option. Nah, kalian pilih advance. Nah, setelah advance kalian pilih yang digeser ke bawah maksudnya ya. Pilih yang show document content. Ini dicentang show text boundaries-nya. Ya, kalau nggak dicentang nanti dia nggak ada ya. Dicentang, kalau udah oke. Nah, nanti dia ada ya, boundaries-nya itu ada. Nah, untuk menampilkan page border boleh pakai cara di sini di home paragraph atau kalian bisa pilih design, ini page border, sama aja ya. Oke, kita klik di sini border and shading ya, page border. Nah, tentukan di sini stylenya mau apa. Atau art di sini cukup banyak ya. Nah, seperti itu. Terjawab, Ahmad? Iya, Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu izin tanya. Oh ya, ini sinyalnya kayaknya ya, suaranya agak-agak ngeleot. Iya Bu, mohon Nah, maaf. iya silakan. Apa, Mbak? What's the meaning ngeleot ya? Ya, silakan. Kalau misalnya nambahin pangkat, misalnya X pangkat N, tadi kan itu angka ya Bu. Itu simbol apa baiknya di bagian home aja? Oh, kalau yang kompleks nanti pakai simbol aja, Dek. Di sini ada pilihan simbol equation, sorry. Nanti di sini ada equation, kalian mau seperti apa? Nah, di sini banyak nih. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Ibu. Kalau yang kompleks, misalkan ada limitnya, integralnya gitu ya, matriks, itu kalian di ini aja, di insert, kemudian di equation. Nah, di sini ada ya. Kalian bisa tentukan nih, Bu, mau dari awal ya udah, misalnya kalian sini ya, klik di sini, tentukan aja mau apa, matriks. Nanti di sini pilih design. Ini banyak. Fraction, misalnya per-peran gitu ya, sepersekian. Nah, atau integral, adanya di sini. Kalau kompleks gitu ya, Dek ya. Oke. Bisa juga ada software yang terkait math. Itu juga ada. Oke, ada lagi dari forum? Terima kasih Bu. Sama. Cukup? Cukup ya? Oke, boleh dong dibuka. Ibu kok Cukup ya? Oke. Oke, saya akhiri praktikum hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan kalian tetap semangat. Saya lebih senang aktif, jangan malu-malu. Maksudnya gini, Bu, ajarin bikin web, nggak apa-apa, saya ajarin gitu ya. Bu, ajarin apa? Canva, hayu gitu ya. Bu, ajarin animasi, hayu gitu ya. Nanti kalau di luar materi, kalian mau belajar apapun, insya Allah siap bantu. Ya, misalkan kita mau buka, Bu, saya tuh mau bikin apa gitu ya, mau bikin desain, boleh nggak pakai apa Ibu ya? Boleh diskusi, pakai Bu mau jadiin image bentuknya bergerak, bisa pakai zoetropik misalnya gitu ya. Jadi karena kan perkembangan teknologi cukup cepat ya Dea. Kita kalau nggak ngikuti ya akan susah gitu. Ya. Oke? Sepakat semuanya? Terus semangat ya. Oke, sip, saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dulu ya. Nanti baru setengah 1 lewat jam 12.45 di FYT-nya saya buka, ada instruksinya di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke ya? Saya akhiri.